Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadia dari kelompok 12 NIM 120040059. Di sini kelompok 12 akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bisnis alternatif, deposit resolution, dan arbitrase. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah pengertian sengketa bisnis. Sengketa adalah suatu pertentangan atau konflik timbul karena adanya oposisi atau pertentangan terhadap suatu objek permasalahan antara individu-individu atau organisasi-organisasi tertentu. Sengketa menurut Wim Albert adalah kondisi antara dua orang atau lebih yang ditandai dengan adanya pertentangan yang terang-terangan. Sengketa timbul merupakan akibat dari beberapa faktor seperti perbedaan pendapat atau perselisihan antara para pihak. Penyebab sengketa dapat pula berupa aturan-aturan yang kaku sehingga menghalangi, dan dapat menghambat para pihak untuk mencapai tujuannya. Aturan-aturan kaku tersebut dipandang sebagai penghalang menyebabkan para pihak tidak bebas untuk bertindak sehingga berujung muncul adanya sengketa atau konflik. Menurut Syahud, konflik adalah situasi yang disebabkan oleh adanya usaha para pihak atau mencapai tujuan masing-masing dan menentang tujuan para pihak lain. Hal tersebut akan menyebabkan suatu persaingan tidak sehat yang berakibat timbulnya sengketa. Menurut pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disimpulkan bahwa suatu sengketa tersebut dapat timbul atau muncul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dan hal tersebut melanggar hak pihak lainnya atau wan prestasi. Selain itu, sengketa juga dapat terjadi karena ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai definisi ini. Definisi dari sengketa hanya menyebutkan proses yang mengakibatkan sengketa. Sengketa muncul di latar belakangi berbagai alasan dan masalah, terutama disebabkan adanya konflik yang terjadi di antara para pihak. Sengketa yang timbul dalam berbagai kegiatan bisnis atau perdagangan disebut sengketa bisnis. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saputra, NIM 1204073. Saya akan membacakan materi tentang penyelesaian sengketa bisnis alternatif, dispute resolution and arbitrase. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui lembaga litigasi dan penyelesaian sengketa dan non-litigasi, yang disebut alternative disputed resolution, yang dalam bahasa Indonesianya bisa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dasar hukum para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa bisnis diatur secara jelas dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa upaya menyelesaikan sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. APS diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya akan disebut Undang-Undang Arbitrase dan APS. Pengaturan mengenai APS dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 10 dan alinea ke-9 dari penjelasan umum. APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat dengan prosedur yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. APS dijelaskan sebagai suatu perantara penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga pengadilan. APS menawarkan metode penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, tidak mengikuti pola penyelesaian dengan prosedur yang terstruktur seperti di pengadilan negeri. Kini APS banyak mendapatkan perhatian terutama di kalangan bisnis sebagai lembaga penyelesaian sengketa beda pendapat yang terjadi di antara para pihak untuk mengatasi kemacetan penyelesaian melalui pengadilan. Pengertian selanjutnya, mediasi. Pengaturan mediasi ditemukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Mediasi sendiri merupakan proses kelanjutan apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan atau gagal dalam proses negosiasi
yang dilakukan. Selanjutnya, atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis, suatu sengketa dapat diselesaikan dengan mediator. Mediator adalah salah satu pihak independen yang memiliki tugas membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Pengertian mediasi menurut Bambang Sutisyo, mediasi pada prinsipnya adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pada prosesnya melibatkan pihak ketiga yang mengambil netral, non intervensi dan tidak berpihak, yang kehadirannya diterima oleh para pihak. Mediator berfungsi sebagai penengah guna untuk membantu antara pihak yang bersengketa, namun mediator tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil putusan. Putusan tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Pada proses mediasi, para pihak tidak ada kewajiban untuk menaati apa yang telah disarankan mediator. Model penyelesaian sengketa melalui arbitrase menawarkan berbagai macam cara yang dapat ditempuh para pihak sebagai berikut. Istilah arbitrase berasal dari bahasa Latin arbiter, bahasa Belanda, Perancis arbiter, dan bahasa Inggris arbitration, yang berarti adalah kekuasaan untuk menyelesaikan suatu berdasarkan kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit. Arbitrase merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak. Proses dalam pelaksanaan arbitrase dibantu oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan dalam memutuskan sengketa oleh para pihak. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh kedua teman saya. Saya akan menjelaskan bahwasannya di sini mengenai pengertian arbitrase, yang dimana selaras dengan pengertian arbitrase berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase dan APS adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian arbitrase. Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase dan APS, kompetensi sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah yang nomor 1, sengketa dalam bidang perdagangan yang dikuasai oleh para pihak mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sengketa yang dapat diadakan upaya perdamaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengutip dari Yahya Harahap dalam bukunya Arbitrase, mengelompokkan lembaga penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, arbitrase ad hoc atau sementara merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani sebuah sengketa yang timbul dengan kata lain arbitrase. Lembaga arbitrase ad hoc dilakukan tanpa ada upaya administratif dengan tanpa aturan prosedural kelembagaan. Lembaga ini nantinya akan bubar apabila sengketa yang ditanganinya telah selesai. Yang kedua, yakni arbitrase institusional, yang dimana lembaga arbitrase yang bersifat permanen atau disebut juga permanent arbitral body merupakan lembaga arbitrase yang sengaja didirikan untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu bagi mereka yang mempercayakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mungkin presentasi dari kelompok 12 mengenai penyelesaian sengketa bisnis alternatif dispute resolution dan arbitrase dalam mata kuliah hukum bisnis mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya dari kelompok 12 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.